muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjumpa kembali di dalam persekutuan hari Jumat tanggal 29 Mei 2020. Dan kali ini kita akan bersama-sama bersekutu di dalam tayangan ini saudara-saudara. Namun sebelum itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Ketika kami bangun mengawali hari kami bersyukur untuk itu semua. Dan bukan suatu kebetulan ketika kami menjalani aktivitas pekerjaan kami dengan baik, itu semua karena campur tangan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, malam hari ini kami mau hening sejenak, kami mau merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami, sehingga hidup kami terus diperbaharui dari waktu ke waktu dan kami semakin dekat dengan Tuhan. Ajar kami untuk tenang di dalam membuka Alkitab kami, ajar kami untuk terus menemukan kebaikan yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan mampukan kami Tuhan untuk terus mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami sambut firman Tuhan sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka Alkitab. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara di dekatnya ada Alkitab. Nah, Saudara boleh buka bersama-sama dengan saya di Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah untuk membacanya bersama dengan saya. Efesus 4 ayat 21 sampai 24 mengatakan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca dan mendengarkan, tetapi merenungkan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Istilah new normal mendadak ramai menjadi perbincangan berbagai kalangan. Istilah ini merujuk pada tatanan baru yang harus diadaptasi manusia di tengah pandemi COVID-19. New normal menjadi sebuah pilihan atau keputusan yang diambil pemerintah untuk merespon pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan. Sebelumnya Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan, meskipun kurva positif COVID-19 menurun, virus corona tak akan hilang dari kehidupan manusia. Ditambah pernyataan Presiden Jokowi bahwa saatnya masyarakat diminta berdampingan dengan COVID-19. Kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Lantas apa yang sebenarnya dimaksud dengan kehidupan new normal? Yang dimaksud dengan kondisi new normal adalah kondisi di mana pandemi COVID-19 ini sudah mulai mereda dan pembatasan sosial bisa
longgarkan, tetapi kita harus mengubah perilaku. Kita tidak bisa berperilaku seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, supaya pandemi ini tidak terjadi lagi. Iwan Aryawan menegaskan, meski angka menunjukkan jumlah pergerakan dan kerumunan orang berkurang selama 2 bulan terakhir, tak lantas penanganan COVID-19 dinilai berhasil. Epidemiologi, di mana penyebaran COVID-19 ini harus sudah terkontrol, harus sudah mereda, itu bisa dilihat dari RT atau Effective Reproductive Number, atau bisa dilihat dari jumlah kasus dan jumlah kematiannya yang turun terus selama 2 minggu berturut-turut tanpa adanya pengurangan tes. Kemudian dari segi kesehatan masyarakat, ini kita harus siap dengan tes yang banyak, kita harus siap untuk melakukan tes dan tracing orang-orang yang terkena dan orang-orang sekitarnya yang kontak. Kemudian masyarakat juga harus siap untuk melakukan tindakan pencegahan seperti Tak bisa dipungkiri, wabahnya virus corona mengubah sejumlah tatanan kehidupan masyarakat dan juga kebijakan pemerintah. Kini warga tak lagi cukup mengantongi kode booking untuk terbang. Sederet pemeriksaan dan kelengkapan dokumen menjadi syarat wajib naik pesawat. Para penumpang KRL juga tak boleh ketinggalan membawa surat tugas jika hendak bepergian. Pemeriksaan kondisi kesehatan juga wajib dilakukan. Penumpang bus pun harus menyiapkan surat bebas COVID-19 atau keterangan sehat dari institusi kesehatan, surat izin dinas, surat keterangan bepergian yang diketahui oleh kelurahan setempat, serta rencana perjalanan. Iya, tanpa disadari, kehidupan baru dialami oleh siapapun yang hidup di tengah pandemi saat ini. Sederet protokol kesehatan seolah menjadi rutinitas yang harus dijalani. Mulai kebiasaan cuci tangan, mengenakan masker, tidak berkerumun, mengurangi bepergian, menjadi perilaku sehat yang diharapkan mampu menurunkan angka penularan COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita harus mengubah budaya hidup kita. Budaya kita harus diubah dari kebiasaan lama menjadi new normal. Apa itu new normal, saudara? Kalau saudara melihat tayangan tadi, new normal adalah sebuah istilah yang merujuk pada tatanan baru yang harus kita adaptasi di tengah keadaan yang belum dapat dikendalikan seperti sekarang ini. Segala sesuatu yang new pasti mengundang reaksi, entah itu positif, entah itu negatif. Mengapa, saudara? Karena orang banyak, saudara-saudara, mungkin juga kita sudah nyaman di zona masing-masing dan enggan mengubah perilaku lamanya. Bahkan kebanyakan orang meremehkan new normal, cari pembenaran daripada bertindak yang benar. Apa yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan sangat sulit diubah begitu saja meski ada alasan yang masuk akal, saudara. Beberapa waktu lalu ada seorang perawat salah satu rumah sakit swasta di Surabaya yang sedang hamil 5 bulan. Ia bernama Ari Puspitasari. Ari harus kehilangan nyawanya karena tertular COVID-19 dari pasien yang ditangani. Di satu sisi, saudara-saudara, ada yang berjuang sampai akhir hidupnya. Namun ironisnya di luar sana tidak sedikit orang beramai-ramai ke pusat keramaian, ngumpul dan ngerumpi sedemikian rupa. Sampai muncul hashtag Indonesia terserah, dalam bahasa Jawa, mbuh karepmu, gitu ya. Saudaraku yang terkasih, keadaan yang cukup miris ini mengingatkan saya bahwa sebagai orang percaya, Anda dan saya masih sering hidup di dalam habitat lama. Kita lebih menuruti kedagingan kita daripada mengikuti kehendak Tuhan. Maka dari itu saya rasa nasihat Rasul Paulus, saudara-saudara, kepada jemaat di Efesus bukanlah nasihat yang jadul, bukanlah nasihat yang tidak relevan. Nasihat Rasul Paulus adalah nasihat yang masih berlaku sampai sekarang ini. Mengapa, saudara-saudara? Karena terkadang kita masih bandel, kita nggak mau diatur, gitu ya, saudara-saudara. Dan nasihat Rasul Paulus itu menegur kita. Pertama, mari kita baca ayat 21, saudara-saudara. Mari baca bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia,
menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya di antara kita semua yang menyaksikan tayangan ini 100% dapat menjawab siapa itu Yesus. Bagi Anda, Yesus itu siapa, saudara-saudara? Mungkin ada yang menjawab, Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah juru selamatku, Yesus adalah sahabatku. Macam-macam ya, saudara-saudara jawabannya. Berarti Anda dan saya telah mendengar tentang Dia. Bahkan tidak hanya mendengar, kita menaruh percaya pada Yesus. Dan itu yang disebut iman. Kita beriman pada Yesus. Jika demikian, saudara-saudara, Paulus mau mengatakan bahwa kalau Anda dan saya kenal Yesus, kalau Anda dan saya beriman pada Yesus, Anda dan saya tidak boleh lagi mengikuti hidup orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Anda dan saya tidak boleh hidup seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Lihat saudara-saudara di ayat 22. Mari kita baca di ayat 22, saudara-saudara, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, saudara-saudara, engkau harus menanggalkan manusia lama. Apa sih manusia lama, saudara-saudara? Atau apa sih ciri manusia lama? Manusia lama itu, kata Paulus, selalu disesatkan. Bukan oleh orang lain, tetapi oleh hawa nafsunya sendiri. Ada sebuah pujian sekolah minggu, saudara-saudara, yang mengatakan demikian. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, karena Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Nah, kalau menggambarkan manusia lama, saudara-saudara, dibalik. Aku harus makin bertambah, Yesus harus makin berkurang, karena aku saja disembah, Yesus di tempat paling belakang. Manusia lama, saudara-saudara, menjadikan Yesus di tempat paling belakang. Siapa yang ada di depan? Hawa nafsu kita. Siapa yang ada di depan? Ego kita. Siapa yang ada di depan? Kita yang membesarkan diri. Itu manusia lama, saudara-saudara. Karena itu di ayat 23 dan di ayat 24, Paulus mengajak jemaat di Efesus, bahkan kita sekalian, untuk hidup new normal. Nah, tidak hanya sekarang, saudara-saudara, new normal, tetapi Rasul Paulus sudah menghimbau jemaat di Efesus untuk hidup new normal, mengubah kebiasaan lama menjadi new normal, kebiasaan baru atau manusia baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa new normal yang hendak diajarkan oleh Rasul Paulus? Kalau kita baca tadi ayat 23 sampai 24, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, besok Minggu kita memperingati hari Pentakosta, hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus, saudara-saudara, mengubah hidup para murid Yesus yang tadinya hidup sendiri-sendiri, yang tadinya hidup mementingkan diri sendiri, menjadi para murid Yesus yang gemar berdoa bersama, menjadi para murid Yesus yang saling mengasihi, menjadi para murid Yesus yang berani bersaksi dan saling berbagi. Itu new normal bagi para murid, saudara-saudara. Lantas bagaimana dengan kita? Yuk saudara-saudara, kita persilahkan Roh Kudus memperbaharui hidup dan karakter kita. Yuk saudara, kita mempersilahkan Roh Kudus mengubah hati kita menjadi hati yang semakin baik, yang menjadikan Yesus di garda terdepan kehidupan kita.
Firman Tuhan mengatakan bahwa yang pemarah janganlah jadi pendendam, tetapi jadilah seorang peramah. Pemarah yang tadinya pemarah jadilah peramah. Bukan yang tadinya peramah makin jadi bukan yang tadinya pemarah makin jadi marah gitu ya, saudara-saudara. Yang tadi pemarah harus jadi peramah dan pengampun. Kata Alkitab juga, yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi hendaklah ia bekerja keras supaya dapat berbagi dengan yang berkekurangan. Bahkan bisa juga yang tadinya tidak peduli, new normal membuat dia semakin peduli dengan orang lain, semakin peka dengan keluarga, semakin dekat dengan keluarga. Saudara-saudara, kita harus berbalik arah, atau kita harus membalik arah hidup kita dari kebiasaan lama menjadi new normal. New normal itu tidak sepenuhnya sulit, saudara, ataupun buruk ketika kita mencoba menikmatinya, kita mencoba menjalaninya. Bahkan new normal membuat kita lebih bertanggung jawab pada seluruh anggota tubuh kita dan hati pemberian Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? New normal membuat kita lebih ekstra menjaga kesehatan dan kebersihan, bukan? Yang dulu jarang cuci tangan, sehari cuci tangan cuma 2 kali. Tapi sekarang sedikit-sedikit cuci tangan. Sekarang rajin cuci tangan, dari mana-mana cuci tangan, saudara-saudara. Dulu pulang dari pasar langsung beraktivitas, atau rebahan dulu lah langsung. Tapi sekarang pulang dari pasar langsung mandi. Dulu mamahnya kemana, papahnya kemana, omanya kemana, opanya kemana, anaknya kemana, cucunya kemana. Sekarang lebih banyak waktu berkumpul dan bercengkrama jadi satu di rumah. Dulu naik motor, boro-boro pakai masker, saudara-saudara. Sekarang jalan kaki saja pakai masker. Dulu malas masak, atau belum bisa masak. New normal membuat seseorang mungkin rajin masak setiap hari, dan masakannya makin hari makin top. Bahkan saudara-saudara, saya ikut senang pada ibu bapak yang di tengah pandemi ini bisa berinovasi dan menciptakan usaha yang baru yang tidak pernah disadari sebelumnya. Berinovasi membuat makanan dan memasarkannya secara online. Luar biasa, saudara-saudara. Saya kira Anda sepakat dengan saya bahwa ada sisi lain yang Tuhan Yesus sedang tunjukkan maupun pulihkan dalam kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu, saudara-saudara, terimalah kehadirannya dalam hidup Anda. Selamat menjalani dan memasuki masa new normal. Berjuanglah untuk selalu menjadi manusia yang baru. Tetaplah jaga kesehatan, jagalah hati, jagalah tubuh Anda. Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa syafaat. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berusaha menjadi manusia yang baru, yang mampu mengontrol diri kami sesuai dengan kebenaran Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dimanapun kami berada. Kami mohon ampun ketika kami tidak mau melepaskan kebiasaan lama kami, karena kami menganggap bahwa kebiasaan lama itu begitu nyaman. Namun kami tidak sadar bahwa kebiasaan lama kami begitu merugikan orang lain di sekitar kami, bahkan untuk diri kami sendiri. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa melepaskan kedagingan kami. Di tengah waktu menuju new normal ini, Tuhan, kami juga menyadari bahwa ada banyak kebiasaan lama yang harus kami ubah demi keselamatan bersama. Kami harus menjaga tubuh kami sedemikian rupa. Kami harus menjaga imunitas kami dengan hal-hal yang mungkin tidak kami lakukan sebelum pandemi ini ada. Kami harus hidup dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan kami harus menahan diri untuk pergi keluar rumah jika tidak ada kepentingan, ke pusat-pusat keramaian untuk berkumpul dan berlibur. Namun Tuhan, ketika kami berusaha untuk menerima keadaan new normal ini dengan hati yang ikhlas, maka kami yakin
kami bisa menikmatinya dan melaluinya dengan penuh kesukacitaan. Ajar kami ya Tuhan bahwa di dalam masa pandemi ini kami makin menyadari bahwa ada sisi lain yang Tuhan sedang pulihkan di dalam keluarga kami, bahkan di dalam diri kami sendiri. Ada potensi kebaikan dari dalam diri kami yang belum pernah digali sebelumnya, justru kini muncul dan produktif di masa pandemi. Kami begitu bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan umat-Mu di GKI Karanglewas. Tuhan juga memberkati kami, Tuhan juga menolong kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit maupun sedang dalam pemulihan, terkhusus untuk istri dari Bapak Elias Pati, juga saudara-saudari kami yang kami sebutkan namanya di dalam hati kami. Tuhan memberkati dan menjamah mereka. Biarlah mereka juga dapat melalui masa sakitnya maupun pemulihannya dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Iman percaya kami Tuhan memulihkan mereka. Engkau selalu ada di dalam relung hati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang pada bulan Mei ini berulang tahun, terkhusus untuk Saudara Saur Silalahi, untuk Bapak Elias Pati, untuk Ibu Meli Kusuma Dewi, untuk Bapak Halim Eko Priyanto, untuk Ibu Riris Elita Sinaga, dan untuk Bapak Nuryanto, dan juga saudara-saudari kami yang kami sebutkan namanya di dalam hati kami. Tuhan, berilah kesukacitaan dan kegembiraan untuk mereka menapaki usia yang baru. Tuhan memberkati karya kehidupan mereka masing-masing. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa menaungi hidup kami. Kiranya karya agung Tuhan Yesus terus melekat dalam hati kami. Dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kami, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Tiap kemenangan
Saudara-saudara, persekutuan Jumat pada kesempatan ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati karya kehidupan Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat malam hari nanti. Tuhan menjaga dan melindungi saudara.